Saat ini kita sudah hidup di tahun 2025, tapi nilai-nilai kebaikan masih menjadi hal yang paling sulit untuk benar-benar ditegakkan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan film action unik yang mengandung banyak sekali pelajaran di dalamnya. Berjudul Jaiho 2014. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Rudi dari kota Ternate, Sarah dari Selangor, Yayang Katelu, Afat Furi-Furi dari Tegal, Mulmila Sari, Nopita Sari, Syamriadu dari Sulawesi, Afrian Tosentar, Safri Nuraini dari Keningau, Mariani, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Suatu hari, ada sekelompok pemuda yang merupakan anak-anak orang kaya mendatangi suatu daerah bersama para gangster anak buahnya. Di mana maksud kedatangan para pemuda ini adalah mereka ingin menculik dan membawa seorang wanita yang bernama An. Melihat An diculik, bukannya merasa panik, seorang ibu-ibu yang bernama Cerus ini justru malah mempersilahkan orang-orang ini jika ingin menculik An. Karena Cerus yakin kalau para pemuda ini tidak akan mampu untuk membawa An keluar dari daerah ini. Mendengar itu, para pemuda ini pun sontak langsung membawa An pergi untuk membuktikan kepada Cerus bahwa tidak akan ada orang yang berani menghentikan mereka untuk membawa An. Dan ketika orang-orang ini mulai pergi untuk membawa An, Cerus pun langsung menelpon anaknya yang bernama Jai dan meminta Jai untuk menyelamatkan An. Oleh karena itu, Jai pun segera pergi lalu menghentikan kendaraan dari para pemuda yang ingin menculik An. Dan tiba-tiba, melihat itu, si botak pun maju untuk menegur Jai. Tapi Jai bisa dengan mudah menjatuhkan si botak ini. Dan tidak hanya Jai, tapi bahkan kedua sahabat Jai yang bernama Acong dan Ucen pun juga datang untuk membantu Jai. Melihat itu, para pemuda ini pun akhirnya memutuskan untuk kabur melarikan diri dan menelpon seluruh anak buah mereka agar segera datang ke tempat ini untuk melawan Jai beserta kedua sahabatnya. Sehingga ketika Jai sedang berusaha untuk mengejar para pemuda berandalan itu, orang-orang yang merupakan anak buah dari para pemuda itu pun datang dan langsung menghentikan Jai yang ingin mengejar bos mereka. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Di mana dengan kehebatan mereka bertiga yang sangat luar biasa, meski di sini mereka dikeroyok oleh banyak sekali orang, tapi Jai dan teman-temannya bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Sehingga pada akhirnya, para pemuda itu pun menyerah dan menghampiri Jai lalu meminta maaf. Inilah dia Jai, seorang pemuda biasa yang ingin memberikan perubahan untuk negaranya. Di mana Jai ingin merubah kehidupan di negerinya menjadi lebih baik. Dia adalah seorang pria baik yang selalu menyebarkan kebaikan. Yang meski kehidupan di negerinya dipenuhi dengan begitu banyak orang jahat dan begitu banyak tindakan kejahatan, tapi Jai selalu yakin bahwa dia akan bisa memberikan motivasi dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan di hati para masyarakat agar mereka semua senantiasa melakukan perbuatan baik. Dan selain memiliki seorang ibu, Jai juga ternyata memiliki seorang adik perempuan yang sangat dia sayangi. Tapi sayangnya, Ibu Jai sangat membenci adiknya dan telah mengusir adiknya tersebut dari rumahnya. Semua itu dikarenakan karena adik Jai yang bernama Gita ini telah menikah dengan seorang laki-laki yang sangat dibenci oleh ibunya. Bahkan pernikahan mereka tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ibunya. Sehingga sejak hari itu, Cerus pun mengusir Gita dari rumahnya. Tapi meski begitu, meski Cerus sangat membenci Gita dan suaminya, Cerus tetap menyayangi anak Gita alias cucunya yang bernama Kabir. बढ़िया है जय बाबू। उनकी मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है। रुको एक मिनट, जय वो नहीं आ रहा।
तुम इसकी मदद कर। Di keesokan harinya, pada saat Jai mengantarkan Kabir keponakannya ke sekolah Kabir, Jai dimintai bantuan oleh guru di sekolah Kabir, di mana guru Kabir ini meminta Jai untuk membantu seorang wanita yang bernama Suman ini dalam menuliskan jawaban di dalam ujiannya. Karena kebetulan kakak Suman yang seharusnya datang untuk membantu Suman menuliskan jawaban ujiannya terkena sebuah masalah yang membuat dia tidak bisa datang. Dan alasan mengapa Suman harus dibantu dan tidak bisa menuliskan jawaban ujiannya sendiri adalah ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती। ya, karena Suman tidak memiliki jari di kedua tangannya. Itulah sebabnya, meski Suman merupakan gadis pintar yang sangat berbakat serta selalu meraih ranking tertinggi, tapi Suman tidak bisa menuliskan ujiannya sendiri dan harus selalu dibantu oleh orang lain. Singkat cerita, di keesokan harinya, Suman pun sedang kembali panik karena kakaknya belum juga datang untuk membantunya di dalam ujian. Yang ketika Suman berusaha menelpon kakaknya untuk menanyakan di manakah dia berada, kakaknya menjawab bahwa saat ini dia sedang menuju kampus Suman. Tapi sayangnya, saat ini dia sedang terjebak di dalam sebuah kemacetan. Mendengar itu, Suman pun pergi menemui Kabir dan meminta Kabir untuk menelpon Jai karena Suman ingin kembali meminta bantuan Jai. Tapi pada saat Kabir menelpon Jai, Jai mengatakan bahwa dia juga sedang terjebak di dalam sebuah kemacetan, di mana ternyata Jai juga terjebak di dalam kemacetan yang sama dengan kakak Suman. Dan alasan mengapa mereka terjebak kemacetan adalah karena para polisi kini tengah menutup jalan yang akan mereka lewati. Sehingga tidak hanya Jai dan kakak Suman, tapi banyak juga masyarakat lain yang terkena dampak kemacetan tersebut. Ada anak-anak yang mau pergi ke sekolah, ada ambulan yang sedang membawa pasien gawat darurat ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Di mana mereka semua terjebak di dalam kemacetan yang diakibatkan karena para polisi menutup jalan mereka. पीछे मरीज का हालत बहुत खराब है साहब। प्लीज अंकल, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। क्या हुआ आगे? पुलिस ने रास्ता रोक रखा। Sementara itu, Suman pun sedang kembali berkeliling mencari orang yang mau membantunya untuk menuliskan jawaban ujiannya. Di mana meskipun Suman sudah meminta bantuan kepada semua orang yang dia temui, tapi tidak ada satupun orang di antara mereka yang bersedia untuk membantu Suman. Sehingga pada akhirnya, Suman pun harus masuk ke dalam kelas dengan keadaan pasrah karena tidak ada orang yang akan membantunya untuk menuliskan jawaban ujiannya. Yang karena Suman telah mencoba menulis sendiri namun dia gagal, pada akhirnya Suman pun hanya bisa menangis bersedih, dan untuk pertama kalinya Suman pun menyesali dan mengeluhkan kondisinya yang cacat. Meskipun sebelumnya, Suman tidak pernah sekalipun mengeluh tentang kondisinya. Kembali ke kemacetan, di mana di sini seorang polisi jujur yang bernama Abai sedang membujuk kedua seniornya agar mau membukakan jalan yang sedang mereka tutup. Karena saat ini banyak masyarakat yang perjalanannya terganggu akibat jalan yang akan mereka lewati ditutup. Tapi para polisi senior Abai yang bernama Sidik dan Kadam ini, mereka yang merupakan dua orang polisi korup, menolak permintaan Abai dan tidak mau membukakan jalan. Sampai akhirnya Abai beserta Jai dan semua orang pun merasa sangat terkejut karena akhirnya mereka mengetahui bahwa alasan mengapa Sidik beserta Kadam menutup jalan adalah karena Putri Menteri Dalam Negeri yang bernama Kavita akan melewati jalan tersebut. Di mana hal itu sontak saja membuat semua orang merasa sangat marah dan terkejut karena bisa-bisanya para polisi menutup jalan mereka hanya karena seorang Putri Menteri ingin melewati jalan tersebut. Yang setelah Kavita melewati jalur tersebut, jalan pun akhirnya kembali dibuka. Sehingga semua orang pun akhirnya bisa kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sehingga Jai beserta kakak Suman pun bergegas untuk menuju kampus Suman. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Karena kini ujian Suman telah berakhir. Dan Suman sama sekali tidak bisa mengerjakan satu soal ujian pun, yang membuat Suman otomatis gagal dan tidak akan lulus dari ujiannya tersebut. Di mana hal itu membuat Suman merasa sangat bersedih dan kecewa, yang membuat Suman akhirnya memutuskan untuk melakukan bundir tepat di saat Jai sampai di kampus Suman. Melihat Suman yang ingin melakukan bundir, Jai beserta semua orang pun sontak berteriak dan memohon kepada Suman agar Suman mengurungkan niatnya. Tapi karena Suman tak kunjung mau mengurungkan niatnya, Jai pun segera berlari untuk menghentikan Suman. Namun
Jai terlambat karena Suman keburu meloncat dan tewas saat itu juga. Melihat itu, sontak Jai dan kakak Suman yang baru saja tiba pun merasa sangat bersedih karena orang seberbakat dan sepintar Suman harus tewas hanya karena gara-gara Kavita yang menutup jalan karena dia ingin melewati jalan tersebut. कोई हेल्प कीजिए प्लीज। Tak terima adiknya tewas, kakak Suman pun pergi ke kantor polisi untuk membuat keluhan atas Kavita Putri Menteri Dalam Negeri. Karena kakak Suman menganggap bahwa kematian Suman diakibatkan karena dirinya yang telat datang ke kampus akibat Kavita yang telah menutup jalan. Tapi karena para polisi ini merupakan para polisi korup yang merupakan para anak buah dari ayah Kavita, alih-alih membuat tuntutan yang diinginkan kakak Suman, Kadam beserta Sidik pun justru malah menelpon ayah Kavita untuk melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang datang ke kantor mereka untuk membuat tuntutan terhadap Kavita. Di malam harinya, saat Jai akan kembali pulang setelah dia membeli obat, Jai pun menemukan seorang pengemis yang telah menculik seorang bayi. Sehingga Jai pun membawa kembali bayi tersebut dan mengembalikannya kepada orang tua kandungnya. Di mana hal itu membuat orang tua si bayi yang bernama Neng Ayu ini merasa sangat bahagia. Sehingga ayah si bayi yang bernama Otel ini sontak berterima kasih kepada Jai. Namun Jai menjawab bahwa Otel tidak perlu berterima kasih. Lalu di sini Jai pun menjelaskan ideologinya, di mana Jai mengatakan bahwa jika Otel merasa kalau Jai telah berjasa dan telah membantu Otel, maka Otel tidak perlu berterima kasih kepada Jai. Dan sebagai gantinya, Jai meminta Otel untuk membantu 3 orang lainnya sebagai balasan atas jasa-jasa Jai kepada Otel. Dan Jai juga meminta Otel untuk menyuruh 3 orang yang Otel bantu untuk membantu 3 orang lainnya. Sehingga nantinya 3 orang yang dibantu oleh Otel masing-masing akan membantu 3 orang lainnya, yang artinya 3 orang tersebut akan membantu 9 orang lainnya. Dan nantinya ke-9 orang tersebut masing-masing akan membantu 3 orang lainnya, yang artinya ke-9 orang tersebut akan membantu 27 orang. Dan 27 orang tersebut masing-masing akan menolong 3 orang lainnya, sehingga ke-27 orang tersebut akan menolong 81 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Di mana dengan rantai kebaikan yang dibuat oleh Jai ini, Jai berharap kalau nantinya orang-orang di negaranya akan semakin banyak yang saling tolong-menolong dan menyebarkan kebaikan. Di mana semua orang yang mendengar hal itu termasuk Abai yang juga hadir di tempat ini merasa kagum dengan rantai kebaikan yang diusulkan oleh Jai. Sehingga di sini Abai, Otel, dan semua orang yang hadir pun berjanji kepada Jai bahwa mereka akan mulai menyebarkan kebaikan lalu meminta orang yang mereka tolong untuk menolong 3 orang lain yang membutuhkan, agar nantinya banyak orang yang akan saling tolong-menolong. Singkat cerita, di keesokan harinya, Jai pun pergi ke rumah Gita adiknya. Tapi kebetulan saat ini Gita sedang tidak ada di rumahnya. Mengetahui ada kakak Gita yang ingin menemui Gita, tetangga Gita yang bernama Cewaroh ini pun mengatakan kepada Jai bahwa saat ini Gita sedang pergi ke pasar. Jadi Cewaroh mengajak Jai untuk masuk dan mampir ke rumahnya sambil menunggu kedatangan Gita. Oleh karena itu, Jai pun masuk ke rumah Cewaroh untuk menunggu kedatangan Gita. Dan di sini, Jai pun bertemu dengan anak gadis Cewaroh yang bernama Ringki. Tapi karena Ringki adalah orang yang sangat menyukai warna pink, Ringki pun sering dijuluki dengan panggilan Pinky. Singkat cerita, Gita pun akhirnya telah kembali dari pasar. Sehingga Gita pun segera menjemput Jai yang sedang menunggunya di rumah Cewaroh. Namun sebelum Jai dan Gita pergi, Cewaroh yang menyukai Jai karena Jai sangat tampan, Cewaroh yang bermaksud untuk menjodohkan Pinky dengan Jai pun bertanya kepada Gita tentang apakah pekerjaan Jai. Dan Gita menjawab bahwa Jai adalah mantan seorang tentara. Mendengar kata mantan tentara yang artinya Jai telah dikeluarkan dari tentara, Pinky pun kembali mendatangi Gita sesaat setelah Jai pulang untuk menanyakan alasan mengapa Jai dikeluarkan dari tentara. Dan Gita menjelaskan bahwa alasan Jai dikeluarkan dari tentara adalah karena Jai merupakan orang yang terlalu pemberani. Sehingga di sini kita pun akan dibawa ke dalam sebuah flashback.
Di mana dulu, pada saat Jai masih menjadi seorang tentara, ada sekelompok teroris yang menyerang, sehingga Jai dan para pasukan tentara yang lainnya terlibat peperangan dengan para teroris tersebut. Namun di tengah-tengah peperangan yang sedang terjadi, kapten kelompok Jai ditelepon oleh atasannya, di mana di sini si atasan menyuruh si kapten agar menarik mundur pasukannya dengan alasan bahwa sudah terlalu banyak tentara yang gugur di dalam peperangan tersebut, sehingga si atasan yang tidak ingin kehilangan lebih banyak tentara lagi, si atasan pun meminta si kapten untuk menyudahi perang dan menarik mundur pasukannya. Mendengar perintah tersebut, Jai pun sontak menolak untuk mengikuti perintah dari si atasan. Karena mengingat saat ini para teroris telah menculik dan menyandra banyak anak-anak serta para warga sivil lainnya, membuat Jai bertekad untuk meneruskan perang guna menyelamatkan para sandera. Sehingga Jai pun langsung mencoba untuk menerobos ke garis depan. Melihat aksi Jai, si kapten dan para tentara yang lainnya pun mencoba mensupport pergerakan Jai dengan menyerang para teroris yang berusaha untuk menyerang dan menghentikan Jai. Di mana dengan bantuan dari si kapten dan rekan-rekannya, Jai pun akhirnya mampu menerobos masuk ke markas para teroris tersebut. Sehingga di sini, Jai pun langsung menyerang dan menghajar seluruh anggota teroris yang dia lihat. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Di mana dengan kemampuannya, Jai yang dibantu oleh si kapten pun bisa mengalahkan seluruh anggota teroris tersebut. Sehingga akhirnya, Jai pun bisa menyelamatkan para anak-anak dan masyarakat yang disandra. Namun alih-alih mendapatkan penghargaan atau kenaikan jabatan, Jai justru malah dikeluarkan dari militer akibat dia yang tidak mau menuruti perintah dari atasannya yang memerintahkan dirinya dan para pasukan lainnya untuk mundur. Dan begitulah cerita mengapa Jai bisa dikeluarkan dari militer. Di mana Pinky yang mendengar tentang betapa pemberaninya Jai, Pinky pun seketika langsung merasakan deg-deg ser kepada Jai. Singkat cerita, di suatu hari, ada seorang wanita yang bernama Simran yang datang ke rumah Gita bersama suaminya. Di mana di sini, Simran pun mengadu kepada Gita bahwa baru-baru ini ada seorang laki-laki yang sering menelponnya dan selalu menggoda Simran serta selalu mengatakan kata-kata jorok kepada Simran. Mendengar itu, Jai pun berniat untuk membantu Simran untuk menemukan si laki-laki yang selalu melecehkannya itu. Sehingga di sini, Jai pun menyuruh Simran untuk mengangkat telepon dari si laki-laki tersebut ketika si laki-laki tersebut kembali menelpon Simran. Lalu, Jai pun menelpon salah satu temannya dan meminta si temannya ini untuk melacak nomor telepon yang saat ini sedang menelpon Simran. Yang sambil menunggu teman Jai menemukan lokasi si penelpon, Jai pun meminta Simran untuk terus melayani obrolan dari si laki-laki yang sedang menelponnya tersebut. Sampai akhirnya, teman Jai pun kembali menelpon Jai dan memberitahu lokasi keberadaan si penelpon. Oleh karena itu, Jai pun langsung meluncur menuju lokasi tersebut. Halo. Yang ketika Jai akhirnya sampai di lokasi tersebut, Jai pun langsung merebut telepon dari si laki-laki ini untuk mengkonfirmasi apakah benar orang yang sedang dia telepon adalah Simran. Dan ketika Jai sudah membuktikan sendiri bahwa memang benar si laki-laki ini sedang menelpon Simran, Jai pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwa memang si laki-laki inilah yang selalu menelpon Simran dan selalu melecehkannya. Sehingga Jai pun menghajar lalu membawa si laki-laki ini ke hadapan Simran dan suaminya. Di mana dengan itu, Jai pun akhirnya kembali berhasil menolong orang lain. Dan ketika Simran serta suaminya berterima kasih kepada Jai, Jai pun meminta mereka untuk tidak usah berterima kasih dan meminta mereka untuk menolong 3 orang lain yang membutuhkan jika ada kesempatan. Lalu, meminta 3 orang yang ditolong tersebut untuk masing-masing menolong 3 orang lainnya. Oh, jalan gitu deh, betul nah. Di malam harinya, salah satu sahabat Jai yang bernama Acong pun membantu seorang bapak-bapak yang sedang abok untuk menaiki bajai untuk kembali pulang ke rumahnya. Yang ketika si bapak ini mengucapkan terima kasih, Acong pun meminta si bapak untuk membantu 3 orang lain yang membutuhkan dan meminta ketiga orang tersebut untuk membantu 3 orang lain lagi. थैंक्स मत भूलिए थैंक्स के बदले जब भी मौका
damn. Yang sesampainya di rumah, si bapak yang bernama Dayat ini pun merasa puas dengan kinerja si supir bajai yang bernama Bajuri ini. Sehingga Dayat pun meminta Bajuri untuk menjadi supir bajai tetapnya, di mana Dayat meminta Bajuri untuk selalu menjemput dan mengantarkan Dayat di setiap hari. Sementara itu di rumahnya, Jai sedang menonton sebuah acara pemberitaan yang sedang mewawancarai seorang CM yang baru dilantik. Dan melihat pidato yang disampaikan oleh si Pak CM di dalam wawancara ini, Jai bisa menyimpulkan bahwa si Pak CM yang bernama Pradan ini adalah seorang pejabat yang jujur. साहब भूख लग रही है साहब कुछ दो ना साहब। Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Jai sedang keluar bersama Acong dan Ucen, Jai melihat seorang anak perempuan yang sedang mengemis. Namun alih-alih memberikan uang, si pengendara yang bernama Madaf ini malah mendorong si anak hingga si anak terjatuh dan kepalanya terbentur. Melihat itu, sontak Jai pun merasa sangat marah. Sehingga Jai langsung turun dari mobil lalu menghampiri Madaf dan menghajarnya. Tapi untungnya teman-teman Jai berhasil menenangkan Jai dan menyuruh Madaf untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Awalnya Jai pun bisa ditenangkan. Tapi ketika Jai kembali melihat si anak gadis yang kepalanya berlumuran darah, itu membuat emosi Jai kembali meningkat. Sehingga Jai pun bermaksud untuk kembali menyerang Madaf. Tapi untungnya, Madaf sudah menutup kaca mobilnya sehingga Madaf tidak terkena bogeman Jai. Yang setelah Madaf pergi, Ucen pun segera mengambil kotak P3K untuk mengobati luka si anak gadis. Dan sesaat setelah itu, ayah dari si anak gadis pun datang menghampiri untuk melihat keadaan anaknya. Melihat ayah si anak, sontak Jai pun langsung memarahi si ayah karena bisa-bisanya si ayah malah menyuruh anaknya untuk mengemis. Padahal dia sendiri masih sehat dan masih bisa mencari nafkah untuk anaknya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Jai sedang mengantar Gita dan Pinky untuk jalan-jalan di sebuah tempat wisata. Namun tanpa Jai ketahui bahwa di tempat wisata tersebut juga ternyata ada Madaf. Dan Madaf yang melihat Jai, dia yang ingin membalas dendam pun langsung menelpon bosnya untuk meminta bantuan dari bosnya guna membalaskan dendamnya kepada Jai. Dan tepat di saat Jai pergi untuk membawa Kabir bermain, bos Madaf yang bernama Manik beserta para anak buahnya pun datang untuk menghajar Jai. Tapi karena Jai sedang tidak ada, Manik pun akhirnya menyandra Gita serta Pinky, menyuruh semua orang yang ada di tempat ini untuk pergi, lalu mencoba untuk melecehkan Gita. Kemudian, Manik pun meminta Gita untuk menelpon Jai dan menyuruh Jai untuk segera datang. Sehingga tak lama setelah itu, Jai pun datang dengan raut wajah yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Karena Manik telah menyentuh dan mencoba untuk melecehkan Gita adiknya. Melihat kedatangan Jai, Madaf yang percaya diri bahwa kali ini dia akan bisa menghajar Jai, dengan songong Madaf pun langsung mencoba untuk menjatuhkan Jai. Namun, dalam sekejap Jai pun bisa menghajar dan menjatuhkan Madaf. Melihat itu, seluruh anak buah Manik pun langsung menyerbu dan mengeroyok Jai untuk mencoba menjatuhkan Jai. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali terjadi. Setelah melihat betapa hebat dan kuatnya Jai, Manik yang awalnya bersikap legek dan songong serta polontong dan petantang petenteng pun kini mulai terkena mental dan ketakutan. Sehingga Manik segera menelpon atasannya yang bernama Ujang, di mana si Ujang ini adalah suami dari Kavita alias menantu dari si Pak Menteri Dalam Negeri. Dan Ujang yang mendengar pengaduan dari Manik langsung menyuruh Manik untuk segera pergi ke kantor cabang partai mereka. Karena Ujang akan menyiapkan beberapa anak buahnya di kantor partai untuk menghadapi Jai. Mendengar itu, pada saat Jai masih disibukkan dengan para anak buah Manik yang tersisa, Manik pun mencoba untuk kabur melarikan diri. Melihat itu, Jai pun sontak langsung berlari untuk mengejar Manik.
Yang setelah kejar-kejaran cukup lama, Manik pun akhirnya berhasil sampai di kantor partai dengan selamat, meskipun dengan susah payah karena Manik hampir saja bisa dikejar oleh Jai kalau saja tidak ada anak buah Manik yang menolongnya. Dan di sini, para anak buah Ujang pun sudah bersiap untuk mengeroyok Jai. Namun ketika mereka merasa bahwa mereka akan bisa membokong dan menjatuhkan Jai, tiba-tiba Jai datang dan langsung mengamuk menghajar seluruh anak buah Ujang yang ada di kantor cabang ini. Oleh karena itu, maka gedebukan pun kembali terjadi. Pada akhirnya, Jai pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Ujang yang mencoba mengeroyoknya. Dan Jai juga berhasil menemukan dan menangkap Manik yang sedang bersembunyi ketakutan. Lalu, Jai pun mematahkan lengan kanan Manik karena lengan tersebut telah berani menyentuh dan mencoba melecehkan Gita. Tetapi tiba-tiba, Jai pun dikepung oleh Kadam serta Sidik, sehingga Jai langsung dibawa ke kantor dan dijebloskan ke dalam penjara. Mengetahui itu, Gita pun segera mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Jai. Namun Kadam mengatakan bahwa saat ini para polisi sudah tidak bisa lagi membebaskan Jai, karena saat ini berkas tuntutan terhadap Jai sudah diajukan, sehingga kini hanya pengadilanlah yang berhak memutuskan apakah Jai bisa dibebaskan atau tidak. Mendengar itu, Gita pun hanya bisa menangis bersedih melihat kakak tercintanya yang selalu melindungi dirinya mendekam di dalam penjara. Dan sesaat setelah Gita pulang setelah gagal menyelamatkan Jai, datanglah Ujang yang menghampiri Abai dan meminta Abai untuk membebaskan Jai. Dan ketika Abai mengatakan kalau para polisi sudah tidak bisa membebaskan Jai karena saat ini berkas tuntutan kepada Jai sudah diajukan, Kadam pun langsung memotong pembicaraan Abai dan langsung bersedia untuk membebaskan Jai. Bahkan, Kadam pun langsung merobek berkas tuntutan untuk Jai lalu memakannya. Setelah itu, Jai pun dibebaskan. Dan ketika Jai mulai berjalan keluar kantor polisi, ternyata Ujang dan seluruh anak buahnya sudah bersiap untuk mengepung dan menghajar Jai di depan kantor polisi. Namun alih-alih ketakutan, Jai pun malah terlihat biasa saja. Sampai akhirnya, para anak buah Ujang pun mulai maju untuk menghajar dan menjatuhkan Jai. Melihat itu, Abai yang berusaha menolong Jai pun dihentikan oleh Kadam dan juga Sidi. Sehingga pada akhirnya, Abai pun hanya bisa menyaksikan Jai dihajar dan dipukuli oleh Ujang dan para anak buahnya dengan menggunakan batang kayu serta tongkat golf. Namun ketika Ujang mengira bahwa Jai sudah dapat dikalahkan dan dia akan membangunkan Jai kembali, tiba-tiba Jai pun kembali bangkit, yang membuat Ujang seketika langsung ketakutan dengan raungan Jai. Tidak hanya Ujang, tapi Abai dan para seniornya pun juga merasa sangat terkejut. Dan setelah itu, dengan menggunakan pemukul golf, Jai pun mencoba menyerang seluruh anak buah Ujang yang membuat mereka ketakutan, sehingga mereka pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Sehingga dengan begitu, Jai pun akhirnya bisa menghajar Ujang yang sebelumnya bersikap polontong dan petantang petenteng kepadanya, hingga Ujang tersungkur tak berdaya. Dan Sidik serta Kadam yang menyaksikan semua itu, mereka pun tidak berani menolong Ujang dan hanya bisa menyaksikannya dengan rasa takut. Sementara Abai, dia pun merasa sangat bahagia dan salut kepada Jai. Yang ketika Jai akan pergi setelah dia menghajar Ujang habis-habisan, Abai pun melakukan hormat kepada Jai sebagai tanda bahwa dia respek terhadap Jai. Sementara itu, di tempat kediaman si Pak Menteri Dalam Negeri, anak laki-laki Menteri Dalam Negeri alias kakak Kavita yang bernama Mono sedang memukuli sebuah samsak. Namun aktivitasnya tersebut harus terhenti dengan kedatangan Kavita yang bermaksud untuk meminta bantuan Mono untuk membalas dendam terhadap Jai yang telah menghajar Ujang suaminya. Namun sebelum itu, mereka bertiga terlebih dahulu menghadap ayah mereka yaitu si Menteri Dalam Negeri yang bernama Dasrat ini untuk mengadukan apa yang telah dilakukan Jai terhadap Ujang. उसने जो हमारे साथ किया है
उसकी सजा मौत है। Sehingga di sini, Kavita pun meminta agar si Pak Menteri mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Jai. Namun Dasrat mengatakan, menghukum Jai dengan menghabisinya itu terlalu enak buat Jai. Jadi, Dasrat berencana untuk menghina dan menyiksa Jai terlebih dahulu sebelum dia menghabisinya. Setelah itu, Dasrat pun menyuruh Kavita untuk membuat sebuah lingkaran anjing. Dan Dasrat berjanji akan membuat Jai berdiri di dalam lingkaran anjing tersebut sesaat setelah dia pulang dari Delhi nanti. Karena saat ini Dasrat harus pergi dulu ke Delhi untuk sebuah urusan. ये पापा को क्या हो गया? Melihat sikap ayahnya yang malah mementingkan urusannya di Delhi, Kavita pun mengeluh kepada Mono. Dan Mono yang mendengar keluhan Kavita, dia pun mengajak Kavita untuk pergi ke ruangan di mana sebelumnya Mono memukuli sebuah samsak. Di mana ternyata isi dari samsak tersebut ternyata adalah seorang pemuda yang tidak lain dan tidak bukan dia adalah kakak Suman. Lalu, di sini Mono pun menjelaskan bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang tidak mempunyai tangan melakukan bundir akibat kakaknya datang telat untuk menolongnya karena kakaknya terjebak macet akibat Kavita yang menutup jalan. Jadi, kakak dari si wanita itu mengajukan tuntutan untuk Kavita. Mengetahui itu, Dasrat pun memerintahkan Mono untuk menangkap kakak Suman, lalu menghajarnya dan menghabisinya. Yang setelah menjelaskan semua itu, Mono pun mengatakan, terhadap orang yang ingin menuntutmu saja ayah kita sudah melakukan hal semacam ini, maka coba bayangkan apa yang akan dilakukan ayah kepada Jai yang telah berani memukul Ujang suamimu, ungkap Mono. दीदी घर पर नहीं है, इतने दिन से मिले क्यों नहीं? Sementara itu di tempat Jai sedang mendapatkan telepon dari Pinky yang mengajaknya untuk minum kopi. Dan Pinky yang bahagia karena Jai mau diajak minum kopi olehnya, Pinky pun langsung segera pergi untuk berdandan. Dimana di sini, Pinky yang tahu bahwa Jai suka dengan warna hitam, alih-alih menggunakan baju warna pink kesukaannya, Pinky justru berniat untuk menggunakan baju warna hitam. Tetapi karena Pinky tidak mempunyai baju warna hitam, akhirnya Pinky pun mengambil baju hitam di jemuran rumah Gita, lalu menukarnya dengan baju warna pinknya. Sehingga setelah itu, Pinky pun bisa menggunakan baju hitam untuk bertemu dengan Jai. Dan tidak hanya itu, demi membuat Jai terkesan, Pinky juga sampai mau minum kopi hitam yang pahit, padahal dia tidak menyukainya. Tetapi ketika Pinky merasa bahwa dia akan berhasil membuat Jai terkesan dengan usahanya tersebut, tiba-tiba datanglah Kabir yang berteriak maling terhadap Pinky. Karena ternyata baju hitam yang digunakan oleh Pinky adalah baju Kabir yang sedang dijemur. Sehingga dari sini, Jai pun akhirnya mengetahui bahwa Pinky sampai rela melakukan semua ini demi membuatnya terkesan. Dan mengetahui usaha Pinky tersebut, Jai pun akhirnya juga merasakan deg-deg ser kepada Pinky. Karena Pinky rela melakukan hal-hal sekonyol ini demi dirinya. Sehingga sejak hari itu, mereka berdua pun akhirnya resmi berpacaran. Singkat cerita, di suatu hari, pada saat Ceerus ibu Jai akan pulang setelah berbelanja di pasar, tiba-tiba Ceerus tertabrak sebuah truk yang membuat Ceerus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Yang ketika Ceerus selesai diperiksa, si Pak Dokter pun mengatakan bahwa ginjal Ceerus telah rusak akibat perdarahan yang diakibatkan karena kecelakaan tersebut. Jadi, dokter membutuhkan pendonor ginjal segera untuk dilakukan cangkok ginjal terhadap Ceerus. Mendengar itu, Gita serta Jai dan Rehan suami Gita pun siap untuk mendonorkan ginjal mereka terhadap Ceerus. Sehingga si Pak Dokter pun segera mengecek ketiga ginjal mereka untuk melihat ginjal siapa yang cocok untuk didonorkan kepada Ceerus. Singkat cerita, operasi cangkok ginjal terhadap Ceerus pun selesai dilakukan. Sehingga Ceerus pun akhirnya bisa kembali sadarkan diri. Dan ketika Ceerus mengira bahwa Jai atau Gita lah yang telah mendonorkan ginjalnya untuk Ceerus, ternyata Ceerus telah salah. Karena ternyata Rehanlah orang yang telah mendonorkan ginjalnya untuk Ceerus.
Karena ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ginjal milik Jai maupun Gita tidak cocok dengan Cek Erus dan ginjal Rehanlah yang paling cocok untuk Cek Erus. Di mana hal itu membuat Cek Erus menangis bersedih karena selama ini Cek Erus selalu membenci Rehan, bahkan dia sampai mengusir Gita dari rumahnya karena Gita menikah dengan Rehan. Tapi meski begitu, Rehan malah membalas kebencian dari Cek Erus dengan cinta yang tak terhingga. Di mana Rehan rela mengorbankan satu ginjalnya demi keselamatan Cek Erus. Sehingga sejak saat ini juga, Cek Erus pun menangis dan meminta maaf kepada Rehan. Oleh karena itu, sejak hari ini, keluarga mereka pun kembali bersatu. Karena Cek Erus telah bersedia untuk menerima Rehan sebagai menantunya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Gita pun mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dan alangkah terkejutnya Gita ketika dia mengetahui bahwa orang yang menelponnya adalah Kavita. Di mana di sini Kavita mengatakan bahwa kecelakaan yang menimpa Cek Erus itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kejadian yang sengaja dilakukan oleh Kavita untuk mencelakai Cek Erus. Mengetahui bahwa ternyata ibunya tidaklah mengalami kecelakaan melainkan dia sengaja ditabrak oleh orang suruhan Kavita, dengan penuh amarah, Jai pun langsung berniat untuk pergi ke rumah Dasrat untuk membalas perlakuan Dasrat serta Kavita terhadap ibunya. Namun di sini, Jai dihentikan oleh Gita yang mengatakan bahwa kita hanyalah orang biasa, sementara Dasrat adalah pejabat pemerintah yang sangat berkuasa. Jadi, Gita takut kalau Jai sampai membalas perlakuan mereka, maka nantinya itu akan menimbulkan kebencian yang lebih besar lagi dari keluarga Dasrat terhadap keluarga mereka. Sehingga nantinya, Dasrat akan mencelakai anggota keluarga mereka yang lain seperti yang dilakukannya terhadap ibu mereka. Jadi, di sini Gita pun mengajak Jai untuk berdamai dan meminta maaf kepada Dasrat agar pertikaian di antara mereka bisa diselesaikan dengan baik. Dan karena Gita memaksanya, Jai pun akhirnya menuruti permintaan Gita, lalu mereka berdua pun pergi ke rumah Dasrat untuk meminta maaf dan menyelesaikan permusuhan di antara mereka. इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे Tapi alih-alih memaafkan, di sini Dasrat mengatakan bahwa dia tidak bisa mendengar permintaan maaf yang dikatakan oleh Jai. Jadi, Dasrat pun meminta Jai untuk lebih mendekat, di mana Dasrat dengan sengaja mengarahkan Jai sampai Jai secara tidak sadar berdiri di lingkaran anjing yang sebelumnya dibuat oleh Kavita. Sehingga dengan itu, dengan sombong Dasrat pun mengatakan kepada Kavita bahwa dia telah berhasil membuat Jai berdiri di lingkaran anjing seperti yang dia janjikan sebelumnya. Tapi meski begitu, Kavita tetap merasa belum puas dan Kavita ingin melihat Jai dipukuli dan dipermalukan di depan banyak orang seperti yang sebelumnya Jai lakukan terhadap Ujang suaminya. Oleh karena itu, Dasrat pun mempersilahkan Ujang menantunya untuk memukuli Jai sepuas hatinya di hadapan seluruh pengikutnya. Sehingga di sini, perlahan dan dengan penuh keraguan, Ujang pun maju lalu memukuli Jai. Yang karena sebelumnya dia telah berjanji kepada Gita, Jai pun sama sekali tidak membalas atau menangkis pukulan Ujang. Dan di sini, sambil membiarkan Ujang memukuli Jai, Dasrat pun mengatakan, seharusnya kau berpikir dulu dan ketahui dulu siapa aku sebelum kau memutuskan untuk bertikai dengan keluargaku. Dulu ada seorang wartawan yang menuliskan sebuah artikel tentang keburukanku. Dan aku memotong tangan dari si wartawan tersebut. Dulu ada seorang hakim yang menakut-nakutiku dengan hukum. Dan aku memotong lidah dari si hakim tersebut. Pada saat aku menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berita tentang keburukanku tersebar luas. Jadi, untuk memperbaiki citra dan nama baikku, aku mengirimkan sekelompok teroris untuk menyerang kota. Sehingga dengan begitu, aku mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan kecintaanku terhadap negara ini dengan cara mengusir para teroris tersebut. Maka dengan begitu, aku pun berhasil memperbaiki citra dan nama baikku meskipun aku harus mengorbankan para tentara India karena banyak di antara mereka yang tewas di dalam peperangan melawan para teroris tersebut, ungkap Dasrat. Mendengar itu, Jai pun langsung menyadari bahwa serangan teroris yang dimaksud oleh Dasrat adalah serangan teroris yang menyebabkan dirinya dipecat dari militer. फिर हमने देशभक्ति का नारा Kemudian, Dasrat pun melanjutkan perkataannya. Beberapa hari yang lalu,
ada seorang gadis yang tidak memiliki tangan tewas karena bundir. Dan si kakak dari gadis itu mencoba mengajukan tuntutan untuk Kavita putriku. Mengetahui itu, aku pun langsung menangkap si kakak lalu menghabisinya, ungkap Dasrat. Mendengar itu, baik Jai maupun Gita, mereka pun sama-sama menyadari bahwa orang yang dimaksud oleh Dasrat adalah Suman dan kakaknya. Dan Gita yang sudah tidak tahan dengan seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Dasrat, Gita pun mengatakan, di mana dengan perkataan Gita tersebut, Jai pun menyadari bahwa Gita telah memberikannya sebuah kode agar Jai melakukan perlawanan dan memberikan pelajaran terhadap Dasrat yang jahat dan sombong ini. Oleh karena itu, Jai pun melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan beberapa anak buah Dasrat lalu mencekik Ujang hingga membuat Ujang sesak nafas. Di mana hal itu seketika langsung membuat Kavita dan Dasrat yang sejak tadi bersikap kolontong serta petantang petenteng langsung panik dan terkena mental. Kemudian, Gita pun menghampiri Dasrat dan mengatakan, selama ini mungkin kau bisa melakukan berbagai kejahatan seenaknya. Tapi kali ini, kau telah berhadapan dengan orang yang salah. Jika kau bisa membuat sebuah lingkaran anjing untuk Jai, maka Jai bisa menghajar dan menghabisimu seperti seekor anjing, ungkap Gita, yang kemudian mengajak Jai untuk pergi. Di mana karena rasa paniknya itu telah membuat Dasrat secara tidak sengaja berdiri di dalam lingkaran anjing yang dia siapkan sendiri. Di malam harinya, Bajuri kembali mengantarkan Dayat ke rumahnya. Dan di sini, Dayat pun meminta Bajuri untuk kembali menjemputnya esok hari sambil memberikan ongkos kepada Bajuri. Namun Bajuri menjawab bahwa mulai besok dia tidak akan bisa mengantar jemput Dayat lagi. Karena besok dia akan menjual bajainya demi membayar uang masuk kuliah putrinya. Mendengar itu, Dayat pun bertanya tentang berapakah biaya yang dibutuhkan untuk uang masuk kuliah putrinya itu. Dan ketika Bajuri mengatakan bahwa biayanya adalah sebesar Rp20.000, dengan senang hati Dayat pun langsung memberikan uang sebesar Rp60.000 untuk Bajuri agar Bajuri bisa melunasi biaya uang masuk kuliah putrinya dan kebutuhan-kebutuhan kuliah putrinya yang lain. Di mana Bajuri mengatakan, kuliahkan putrimu dengan baik, buat dia menjadi orang baik, dan buat putrimu menjadi seorang pejabat yang baik, agar nantinya negara kita mempunyai pejabat yang baik. Yang ketika Bajuri berterima kasih kepada Dayat, Dayat pun mengatakan, tidak usah berterima kasih. Sebaiknya kau bantu 3 orang lain yang membutuhkan dan minta ketiga orang itu untuk menolong 3 orang lain lagi. वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे खुशी मिलेगी, ये खुशी। Di keesokan harinya, Dasrat yang sudah terkena mental oleh Jai pun memutuskan untuk memecat Manik dari partainya dan berniat untuk mengganti Manik dengan orang lain yang jauh lebih kuat daripada Manik agar bisa mengalahkan Jai. Di mana hal itu membuat Manik merasa bersedih lalu dia pun pergi. Kemudian, Jai pun memerintahkan Mono serta Ujang untuk menghancurkan seluruh keluarga Jai demi membalas perbuatan Jai terhadap mereka. Oleh karena itu, Ujang pun segera membawa pasukannya untuk menculik Kabir keponakan Jai di saat mereka sedang menghadiri acara pertunangan salah satu kerabat mereka. Mengetahui keponakannya diculik, Jai pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Kabir. Di mana setelah kejar-kejaran cukup lama, Jai pun berhasil membuat beberapa pasukan yang dibawa oleh Ujang mengalami kecelakaan. Tidak hanya itu, tapi secara perlahan Jai juga bisa membantai dan menjatuhkan seluruh anak buah yang dibawa oleh Ujang satu persatu, sehingga mereka semua bisa dijatuhkan dan mengalami kecelakaan. Sampai akhirnya, ketika seluruh anak buahnya telah terbantai habis, Ujang yang sudah tidak mempunyai cara lain lagi untuk mengalahkan Jai, Ujang pun mencoba menggertak Jai dengan mengatakan kalau Ujang akan mematahkan leher Kabir jika Jai berani mendekat. Namun alih-alih takut dengan gertakan Ujang, Jai pun justru langsung menancap gas motornya,
menerbangkan motornya dan membenturkan motornya tersebut kepada Ujang. Sehingga dengan begitu, Ujang pun terlempar ke bawah jurang bersama motor Jai yang membuat Ujang tewas seketika. Yang karena kejadian tersebut terjadi di depan umum dan mengakibatkan banyak korban serta menewaskan Ujang yang notabene adalah menantu dari Dasrat yang merupakan seorang Mendagri, membuat kejadian tersebut pun menjadi berita yang paling viral di dalam pemberitaan. Sehingga pada akhirnya, berita kejadian tersebut pun sampai ke telinga si Pak Siem. Oleh karena itu, si Pak Siem pun langsung menelpon Abai untuk menanyakan kronologi permasalahan kejadian tersebut. Dan di sini, Abai pun menjelaskan bahwa semuanya diakibatkan karena Ujang menculik Kabir yang merupakan keponakan Jai. Sehingga Jai mencoba mengejar Ujang untuk menyelamatkan Kabir, yang pada akhirnya menyebabkan semua ini terjadi. Mendengar itu, si M pun bisa menyimpulkan bahwa orang yang salah di dalam kejadian ini adalah Dasrat. Apalagi si M yang juga merupakan pejabat pemerintah, membuat dia mengetahui tentang seperti apa karakter dari Dasrat yang merupakan seorang politisi korup. Namun karena si M juga mengetahui tentang betapa berbahayanya sosok dari Dasrat, membuat si M tidak mau menindak Dasrat meskipun jabatannya jauh lebih tinggi daripada Dasrat. Dan si M berniat untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi antara Jai dengan Dasrat dengan cara mempertemukan mereka dan membuat mereka saling maaf-maafan. Oleh karena itu, si M pun segera menelpon Dasrat yang saat ini sedang berkabung atas kematian Ujang, lalu mengajak Dasrat untuk bertemu nanti malam guna melakukan aksi perdamaian dengan Jai. Setelah itu, si M pun menyuruh bawahannya untuk mencari nomor Jai karena si M juga ingin menelpon Jai untuk mengajaknya menemui Dasrat nanti malam. Yang sambil menunggu bawahannya mencari nomor Jai, si M pun terlebih dahulu menghadiri sebuah acara. Dan ketika si M sedang memberikan pidato sambutannya, secara tidak terduga si M pun tersetrum kabel mikrofon karena ada salah satu kabel mikrofon yang konslet. Tapi untungnya ada seorang anak yang mendorong dan menyelamatkan si M. Di mana hal itu membuat si M pun langsung menghampiri si anak yang bernama Caca ini lalu mengucapkan terima kasih. Namun di sini Caca menjawab, "Pak, tidak usah mengucapkan terima kasih. Dan jika Bapak ingin membalas budi terhadap saya, maka bantulah 3 orang yang membutuhkan, lalu minta ke 3 orang tersebut untuk membantu 3 orang lainnya, agar nantinya orang-orang bisa terus menyebarkan kebaikan," ungkap Caca, yang membuat si Pak Siem terpukau dengan apa yang dikatakan oleh Caca. Sehingga di sini, si M pun bertanya kepada Caca tentang dari mana Caca mendapatkan perintah tentang rantai kebaikan tersebut. Dan Caca menjawab bahwa sebelumnya ada sepasang suami istri yang ternyata itu adalah Otel dan istrinya yang membagi-bagi makanan gratis kepada para anak-anak. Yang ketika Caca menerima makanan tersebut, Caca pun spontan berterima kasih kepada Otel dan istrinya. Mendengar itu, istri Otel pun mengatakan bahwa Caca tidak usah berterima kasih dan bantulah 3 orang yang membutuhkan, lalu minta ke 3 orang tersebut untuk membantu 3 orang yang lainnya. Dan bagi kalian yang lupa dengan siapa itu Otel dan istrinya, Otel dan istrinya adalah orang yang ditolong oleh Jai di awal film. Mendengar cerita tersebut, si M pun merasa sangat terharu. Sehingga di sini, si M pun berjanji untuk membantu 3 orang lain yang membutuhkan di saat dia ada kesempatan. Promise. Yang sepulangnya dari acara tersebut, si M pun meminta bawahannya untuk mencari orang yang menjadi pelopor dari rantai kebaikan yang diucapkan oleh Caca barusan. Bersamaan dengan itu, bawahan si M pun akhirnya telah berhasil mendapatkan nomor Jai. Sehingga di sini, si M pun segera menelpon Jai untuk mengajak Jai menemui Dasrat nanti malam untuk melakukan aksi perdamaian. जय मैं सिंह साहब से Singkat cerita, di malam harinya, pertemuan antara Jai dengan Dasrat yang dipelopori oleh si M pun akhirnya dilaksanakan. Namun sebelum obrolan tersebut dimulai, si M meminta Jai untuk keluar terlebih dahulu karena si M ingin berbicara dengan Dasrat terlebih dahulu. Yang ketika Jai sudah keluar, si M pun langsung mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di mana pada intinya, di sini si M menegur Dasrat atas perbuatan salah yang selama ini Dasrat lakukan. Namun alih-alih mendengarkan perkataan si M, Dasrat pun malah memberikan sebuah koran kepada si M dan menyuruh si M untuk membacanya.
di mana ternyata di dalam koran tersebut dikatakan bahwa si M telah tewas karena dihabisi oleh Jai dan Dasrat akan naik menjadi si M yang baru untuk menggantikan si M yang telah tewas. Di mana ketika si M selesai membaca koran tersebut, Dasrat pun mengatakan bahwa berita tersebut adalah berita yang akan diterbitkan esok hari setelah Dasrat menghabisi si M beserta Jai. Dengan kata lain, Dasrat ingin menghabisi si M beserta Jai dalam pertemuan di malam ini, lalu mengkambing hitamkan Jai dengan memberitakan bahwa Jailah orang yang telah menghabisi si M. Dan setelah menjelaskan semua itu, Dasrat pun menusuk perut si M, lalu anak buah Dasrat pun juga langsung menghabisi para pengawal si M. Tapi untungnya, si M sempat berteriak memanggil nama Jai. Sehingga dengan itu, Jai yang sedang menunggu di luar pun akhirnya tersadar bahwa sedang ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam. Oleh karena itu, Jai pun langsung menyerang para anak buah Dasrat untuk menyelamatkan si M. Yang setelah berhasil menjatuhkan Dasrat dan para anak buahnya, Jai pun segera pergi membawa si M yang sedang terluka. Mengetahui itu, Dasrat pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap dan menghabisi mereka berdua. Karena jika sampai mereka berdua bisa lolos, maka habislah riwayat Dasrat. Singkat cerita, di keesokan harinya, Dasrat pun memanggil Vers untuk memberikan sebuah keterangan palsu untuk memfitnah Jai. Di mana di sini, Dasrat mengatakan bahwa dalam pertemuan semalam yang dilakukan oleh dirinya beserta Jai dan juga si M, Jai tiba-tiba hilang kendali sehingga Jai pun tiba-tiba mengamuk dan menculik si M. Di mana dengan kejadian tersebut, Dasrat pun menyimpulkan bahwa Jai adalah orang yang mentalnya terganggu. Di mana keterangan yang dikatakan oleh Dasrat tersebut disaksikan oleh seluruh masyarakat kota, termasuk keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang pernah ditolong langsung oleh Jai. Bahkan, Kapten Jai saat di militer pun juga menyaksikan berita tersebut. Namun di sini, si Kapten yang tahu betul seperti apa itu Jai, si Kapten pun mengatakan bahwa Dasrat adalah seorang pembohong. Karena Jai bukanlah orang yang seperti itu. Jai adalah seorang patriot yang mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Sehingga meskipun kini seragam tentaranya telah dicopot, tapi jiwa kepatriotannya masih melekat erat di dalam jiwa dan raganya. नहीं होना चाहिए. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Jai telah memanggil kedua sahabatnya untuk membantunya mengobati si Pak Siem. Karena kebetulan Uchen adalah seorang dokter. Tapi sayangnya, di tengah-tengah aktivitas mereka, ada seorang anak buah Dasrat yang berhasil menemukan keberadaan Jai di tempat ini. Sehingga si orang ini pun segera menghubungi Dasrat untuk memberitahukan keberadaan Jai. Oleh karena itu, Dasrat pun segera mengirimkan seluruh anak buahnya termasuk Kadam dan juga Sidik untuk mengepung dan menghabisi Jai serta si M. Sehingga tak lama setelah itu, tempat persembunyian Jai pun akhirnya berhasil dikepung oleh seluruh anak buah Dasrat. Mengetahui itu, Jai pun segera menutup pintu ambulannya agar Uchen bisa memberikan pertolongan kepada si M. Sementara Jai akan menahan seluruh anak buah Dasrat yang datang untuk menyerangnya. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Yang setelah berhasil mengalahkan para anak buah Dasrat, Uchen pun menghampiri Jai lalu mengatakan bahwa kondisi si M saat ini sedang sangatlah kritis. Jadi, mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Oleh karena itu, Jai pun segera meminta Acong serta Uchen untuk membawa si M ke rumah sakit. Awalnya, Jai pun juga ingin ikut bersama mereka. Tapi karena para anak buah Dasrat kembali berdatangan, Jai pun memutuskan untuk tidak ikut dan lebih memilih untuk menahan para anak buah Uchen di tempat ini agar mereka semua tidak mengejar si M. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali berlanjut.
Yang karena Jai dikeroyok oleh banyak sekali orang, membuat Jai pun perlahan kehabisan tenaga dan bisa dilukai secara bertubi-tubi. Dan bersamaan dengan itu, Uchen serta Acong pun berhasil membawa si M ke rumah sakit. Yang sesampainya mereka di rumah sakit, mereka dan juga Gita pun langsung dihampiri oleh para pers yang ingin meminta klarifikasi terkait wawancara yang sebelumnya dikatakan oleh Dasrat. Dan di sini Gita pun menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Dasrat adalah sebuah kebohongan. Karena bagaimana mungkin orang sebaik Jai bisa melakukan hal sekeji itu? Bagaimana mungkin orang yang menyebarkan rantai kebaikan dengan meminta setiap orang untuk membantu 3 orang lain yang membutuhkan adalah orang jahat yang mempunyai mental yang terganggu, ungkap Gita, yang membuat semua orang akhirnya mengetahui bahwa asal mula teori membantu 3 orang dan menyuruh 3 orang tersebut untuk membantu 3 orang lain yang membutuhkan adalah Jai. Dimana karena hal itu, semua orang yang telah merasakan manfaat dari rantai kebaikan yang dipelopori oleh Jai langsung berangkat untuk membantu dan menyelamatkan Jai. Karena ternyata akibat rantai kebaikan yang disebarkan oleh Jai, kini telah ada banyak orang yang tertolong. Sehingga banyak orang yang merasa terbantu dan merasakan manfaat dari rantai kebaikan tersebut. Dan Caca yang juga menyaksikan keterangan yang diberikan oleh Gita, Caca pun mengatakan kepada ayahnya yang ternyata adalah Manik bahwa kata-kata yang dikatakan oleh Gita sama dengan kata-kata yang dikatakan oleh istri Otel kepadanya tempo hari. Mendengar itu, hati Manik pun tersentuh sehingga Manik pun memutuskan untuk berbelot dan membela Jai. Bersamaan dengan itu, Jai pun akhirnya telah berhasil meratakan seluruh anak buah Dasrat. Tapi tiba-tiba, datanglah Kadam beserta Sidik yang berhasil membokong dan menembak Jai, lalu berusaha untuk menghabisinya. Tapi untunglah, di saat Jai berhasil disudutkan, datanglah Abai yang menolong Jai, sehingga Jai bisa terlepas dari todongan senjata yang dilakukan oleh Kadam. Sehingga di sini, terjadilah perkelahian antara Abai melawan Sidik, dan Jai melawan Kadam. Namun karena Jai telah menerima banyak luka dan dia telah kehabisan banyak tenaga, membuat dia tidak seberingas seperti sebelumnya. Sehingga Jai pun harus bersusah payah untuk bisa mengalahkan Kadam. Meskipun pada akhirnya, Jai dan Abai bisa mengalahkan Kadam serta Sidik, lalu menghabisi kedua polisi korup ini. Tapi masalah tidak selesai sampai di sini, karena sesaat setelah mereka berhasil mengalahkan Sidik serta Kadam, datanglah Mono beserta Kavita dan seluruh anak buah mereka yang masih tersisa. Sehingga di sini, pergedebukan pun kembali berlanjut. Yang di tengah-tengah pergedebukan ini, Mono berlari lalu menabrak Jai dan mengajak Jai berduel 1 lawan 1 melawannya. Tapi karena kini Jai sudah semakin lemah dan tenaganya sudah terkuras apalagi tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka, membuat Jai pun harus kesusahan untuk bisa mengalahkan Mono. Dan di tengah-tengah sengitnya pertarungan mereka, ketika Jai berhasil mengunci pergerakan Mono, bersamaan dengan itu, Kavita yang ingin membalas dendam kepada Jai atas kematian Ujang pun turun dari mobil dan berniat untuk membokong dan menikam Jai dari belakang. Tapi sayangnya, bersamaan dengan itu, Mono juga berhasil mengambil sebuah batang besi dan berniat menusuk Jai yang ada di belakangnya. Sehingga bersamaan dengan Kavita yang berhasil menikam dan menusuk punggung Jai, Mono juga secara tidak sengaja malah menusuk Kavita yang membuat Kavita tewas saat itu juga. Di mana hal itu membuat Mono semakin marah dan semakin berhasrat untuk menghabisi Jai. Sehingga di sini Mono pun langsung membuka bajunya dan langsung berlari untuk kembali melanjutkan pertarungan melawan Jai. Yang ketika Mono mencoba untuk menusukkan pisau yang tertancap di punggung Jai lebih dalam lagi, Jai pun segera membuka bajunya agar dia bisa melepaskan pisau yang tertancap di punggungnya. Sehingga dengan itu, Jai beserta Mono pun kini sudah sama-sama tidak memakai baju dan sama-sama memamerkan otot mereka. Dan setelah itu,
pertarungan mereka pun kembali berlanjut, di mana pertarungan mereka berjalan cukup sengit dan diwarnai dengan jual beli serangan yang cukup epik. Tapi pada akhirnya, meskipun pertarungan mereka seolah tidak adil karena Jai telah dalam keadaan terluka dan energinya telah habis, tapi akhirnya Jai bisa mengungguli Mono dan berhasil menghabisi Mono dengan menusuk dadanya. Sehingga dengan itu, Mono pun tewas bersama Kavita adiknya. Yang tepat di saat Jai berhasil mengalahkan Mono, Dasrat pun menelpon Mono untuk menanyakan apakah Mono telah berhasil menghabisi Jai atau belum. Namun alangkah terkejutnya Dasrat ketika yang mengangkat teleponnya ternyata adalah Jai. Sehingga dari sini, Dasrat pun bisa menyimpulkan bahwa Jai telah berhasil mengalahkan Mono. Kemudian, Jai yang sudah kehabisan tenaga pun berusaha untuk pergi ke rumah sakit guna mengobati luka-lukanya. Tapi alangkah terkejutnya Jai ketika dia melihat anak buah Dasrat yang kembali berdatangan untuk menghabisinya. Tapi untungnya, di tengah-tengah kepasrahan Jai karena dia yang sudah benar-benar kehabisan tenaga dan sudah tidak bisa berlari apalagi bertarung, datanglah Bajuri yang langsung membawa Jai kabur menaiki bajainya. Dan ketika anak buah Dasrat berusaha mengejar Bajuri untuk menangkap dan menghabisi Jai, Tiba-tiba datanglah si kapten dan para tentara lainnya yang datang untuk menyelamatkan dan melindungi Jai. Di mana dengan bantuan si kapten yang datang dengan membawa sebuah tank baja, si kapten pun bisa dengan mudah mengalahkan seluruh anak buah Dasrat. Kemudian, si kapten dan para tentaranya pun mengawal Jai beserta Bajuri pergi ke rumah sakit dengan selamat. Bersamaan dengan itu, si M pun akhirnya kembali sadar. Yang ketika dia kembali sadar, si M melihat pemberitaan ketika Gita sedang mengatakan bahwa Jai adalah pelopor dari rantai kebaikan yang dikatakan oleh Caca kepadanya. Sehingga dari sini, si M pun akhirnya mengetahui bahwa pelopor rantai kebaikan tersebut adalah Jai. Setelah itu, si M pun segera bangun untuk melakukan konferensi pers guna mengatakan semua kebenarannya di hadapan para media. Di mana di sini, si M pun mengatakan bahwa Dasratlah orang yang mencoba untuk menghabisinya. Tapi untunglah ada Jai yang datang untuk menolongnya, sehingga kini dia bisa selamat. Dan bersamaan dengan si M yang menyelesaikan perkataannya, datanglah Dasrat bersama para pasukannya ke rumah sakit yang datang untuk mencoba menghabisi si M agar si M tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tapi sayangnya, Dasrat datang terlambat. Karena pada saat dia datang, si M sudah sadar dan sudah mengatakan seluruh kejadian yang sebenarnya di hadapan para media dan semua orang. Oleh karena itu, sesaat setelah Dasrat datang dan turun dari mobilnya, Dasrat pun langsung dikeroyok dan dihajar oleh semua orang. Singkat cerita, Jai pun akhirnya kembali sadar dan berhasil diselamatkan. Yang ketika Jai sadar kembali, Jai telah dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya, si kapten, si M, dan lain-lain. Dan ketika Jai mengatakan terima kasih kepada Bajuri karena telah menolongnya, Bajuri pun mengatakan agar Jai tidak usah mengucapkan terima kasih. Dan Bajuri meminta Jai untuk menolong 3 orang lain yang membutuhkan, lalu meminta ketiga orang tersebut untuk menolong 3 orang lainnya. Mendengar itu, Jai pun akhirnya tersadar bahwa rantai kebaikan yang selalu dia sebarkan kini telah tersebar luas dan telah sampai ke banyak orang. Dan di sini, Jai pun semakin dibuat terkejut dan bahagia ketika Gita mengatakan bahwa rantai kebaikan yang selalu Jai sebarluaskan kini bahkan telah mencakup masyarakat yang jauh lebih luas lagi daripada yang Jai saksikan saat ini. Dan untuk memperlihatkannya, Gita pun mengajak Jai untuk pergi keluar agar Jai bisa melihat sebanyak apa orang yang telah merasakan manfaat dari rantai kebaikan yang dipelopori oleh Jai. Yang ketika Jai pergi keluar, ternyata telah ada banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari rantai kebaikan Jai yang saat ini sedang menunggu Jai. Di mana ketika mereka melihat Jai yang akhirnya kembali tersadar, mereka semua pun merasa sangat bahagia. Begitupun dengan Jai yang juga merasa sangat bahagia karena dia telah berhasil membuat masyarakat banyak untuk saling tolong-menolong dan saling menyebarkan kebaikan. Bersamaan dengan itu, film pun sudah berakhir. Oke,
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.